Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hello everybody. Welcome back to my video. Okay. Last time we have just discussed about greeting. For now, I'll give you some lessons about the first about say goodbye, the second about how to say sorry, and the last I wanna give you lessons about how to say thanks in English. Baik teman-teman, pada video kali ini Bunaya akan bahas bagaimana cara berpamitan dalam bahasa Inggris, bagaimana cara mengatakan ungkapan maaf dalam bahasa Inggris atau meminta maaf, dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengungkapkan kata atau ungkapan terima kasih dalam bahasa Inggris. Baik teman-teman, langsung saja kita bahas bagian yang pertama. Setelah kemarin kita menonton video terkait tentang greetings and introduction atau salam sapa dan perkenalan, sekarang saatnya kita menonton dan menyimak pembahasan terkait dengan how to say goodbye in English. Oke teman-teman, tolong simak video kali ini dengan baik. Welcome to Speak English with Tiffany. I am teacher Tiffany, and today we are going to learn the 15th secret to speaking English. 10 ways to say goodbye in English. Baik teman-teman, ini ada 10 cara berbicara atau mengatakan goodbye dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Silakan teman-teman di rumah disimak dan usahakan diikuti apa yang video ini katakan ya. Yang insya Allah 1-10 akan kita bahas bersama-sama, akan kita diskusikan bersama-sama penggunaan say goodbye ini 1-10, tahapannya untuk apa aja, say goodbye-nya untuk siapa aja. Yuk kita bahas. This secret will improve your ability to speak like a native English speaker. Are you ready? Well then, let's jump right in. The first way to say goodbye in English is ta-ta, ta-ta, ta-ta. Nah, yang pertama adalah tata. Tata. Kalau dalam bahasa Indonesia dadah ya. Dadah gitu kan. Kalau kalian mau berpamitan biasanya kalau ke teman kalian dadah gitu ya. Atau ke anak kecil dadah, sampai jumpa gitu. Tata kalau dalam bahasa Inggrisnya seperti itu. Coba ya kita lihat dan dengarkan penggunaannya untuk apa sih tata ini. This is a very casual way of saying goodbye and is usually said to people you are close to. Nah, biasanya ini adalah casual way, cara yang biasa dalam menggunakan kata goodbye, dan biasanya ini diungkapkan untuk orang yang terdekat saja, misalkan teman dekat ya, adik kelas juga yang lebih dekat dengan kita, pokoknya orang yang lebih dekat dengan kita biasanya kita ungkapkan kalau mau salam perpisahan atau berpamitan dengan kata dadah, tata, casual way ya. Selanjutnya, The second way to say goodbye in English is goodbye until next time. Goodbye until next time. Goodbye until next time. oke, selanjutnya adalah silakan teman-teman ikuti ya. Goodbye until next time. Goodbye until next time. Goodbye until next time. Coba kita dengarkan kira-kira penggunaannya dalam kata ini untuk dalam kondisi seperti apa. This form of saying goodbye is used to express that you may not see the person for a little while, but that you look forward to seeing them again. Oke. Biasanya ini di goodbye until next time digunakan untuk ketika kalian mengekspresikan kalimat ini. Biasanya kalian tidak
untuk tidak melihat orang yang kalian katakan say goodbye itu untuk sesaat saja, tetapi untuk kedepannya kalian akan melihat lagi atau berjumpa lagi ya, misalkan goodbye until next time, tapi sekarang kalian berpamitan, misalkan 2 jam kemudian kalian bertemu kembali, seperti itu. Ini penggunaan untuk goodbye until next time. The third way to say goodbye in English is later, later, later. Bagaimana teman-teman, bisa diikuti di rumah? Later, later, later. This is a very casual or informal way of saying goodbye. It is very commonly used between friends. Nah, biasanya kata later ini digunakan untuk, ini sebenarnya bahasa yang informal ya, tidak formal, dan biasanya dipergunakan atau diungkapkan antara teman. Misalkan kalian teman satu kelas, mau pulang sekolah later, atau kalian ke warjok nih beli makanan, teman kalian belum, kalian sudah lebih dulu nih, terus kalian sudah selesai lebih dulu dan kalian berpamitan dengan teman kalian yang sedang makan atau sedang memesan, belum selesai pesanannya, maka kalian bilang later, later, seperti itu. Selanjutnya, The fourth way to say goodbye in English is so long, so long, so long. bagaimana selanjutnya? Yang keempat, so long, so long, so long. Similar to later, this expression is also a very casual way of saying goodbye to someone. Nah, kalau yang so long ini hampir sama ya, same way, sama dengan yang tadi later, penggunaannya dalam kalimat seperti itu. Selanjutnya, The fifth way to say goodbye in English is have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. coba ayo kita ikuti, have a nice day, have a nice day, have a nice day. Seperti itu. Teman-teman ikuti di rumah ya. This form of saying goodbye is very polite and is commonly used when speaking to someone that you are not close to. Store owners use it very often when they speak to their customers. Nah, biasanya kata have a nice day ini diungkapkan, ini ungkapan yang sopan ya dalam berbicara atau ungkapan berpamitan dengan orang yang tidak dekat dengan kita. Contohnya, kalian sebagai pegawai dalam suatu toko, maka kalian ketika si customer itu, pelanggan itu sudah selesai belanjanya, maka kalian ucapkan untuk salam perpisahan atau berpamitannya have a nice day, seperti have a nice day. Apakah pernah teman-teman diucapkan have a nice day sama salah satu pelayan toko? Seperti itu kira-kira ya penggunaannya. Selanjutnya, The sixth way to say goodbye in English is farewell. 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 nah yang keenam ini ialah farewell, farewell, farewell. Coba teman-teman ikuti di rumah. Yuk kita bahas kira-kira ini penggunaannya untuk apa ya? This expression is quite formal and is not as common between friends. However, it is commonly used when saying goodbye to someone who is going on a long journey. Nah, teman-teman, ini ungkapan farewell, farewell ini diungkapkan ketika teman-teman berpamitan. Ini ungkapan yang sangat-sangat formal ya, quite formal, sangat formal. Biasanya tidak digunakan antar teman ya. Dan biasanya ini juga diungkapkan ketika seseorang itu dalam pergi dalam waktu yang sangat lama ya, long journey, sangat lama. Misalkan kalian dengan misalkan punya tetangga nih, seorang bapak dan ibu-ibu.
Nah, kalian dia mau pindah nih kemana? Misalkan pindah dinas, keluar kota. Itu kan kalau dinas biasanya lama ya. Nah, kalian ungkapan bahasa Inggrisnya untuk salam kalau berpamitannya bisa farewell seperti itu. Bisa dipahami ya, teman-teman? Selanjutnya, The seventh way to say goodbye in English is goodbye for now. Goodbye for now. Goodbye for now. oke, selanjutnya teman-teman yuk kita ikuti. Goodbye for now. Goodbye for now. Goodbye for now. Coba kita lihat dan dengarkan pembahasannya kira-kira untuk apa. This expression is used when saying goodbye to a person that will be gone for a long time, but that you know you will see again in the future. Nah, biasanya goodbye for now ini hampir sama seperti yang tadi yang nomor 6 itu sebelumnya. Ini juga diungkapkan ketika kita berpisah atau berpamitan, seseorang tersebut perginya dalam waktu yang lama, tetapi bisa kemungkinan seseorang itu akan kembali lagi di masa yang akan datang, seperti itu ya teman-teman, bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan. The eighth way to say goodbye in English is see you later. See you later. See you later. Nah, selanjutnya see you later. See you later. See you later. Nah, itu selanjutnya untuk ungkapan dalam say goodbye in English. This is a very casual or informal way of saying goodbye. It is very commonly used between friends. Ya, sama seperti tadi, tata, later, ya. See you later juga ungkapannya bisa untuk sesama teman kalian ya. Kalau kalian berpamitan dengan kalian, bisa juga di kelas misalkan kalian mau pulang sekolah, see you later, seperti itu. Ini adalah ungkapan yang informal ya, bisa dengan sesama teman kalian untuk berpamitan. Selanjutnya, The ninth way to say goodbye in English is I'll catch you later. I'll catch you later. nah selanjutnya dalam bahasa Inggris untuk bilang say goodbye yang ungkapan yang lain adalah I'll catch you later. I'll catch you later. I'll catch you later. Silakan teman-teman ikuti di rumah ya. This is also a very casual or informal way of saying goodbye. It is very commonly used between friends when they know that they will see each other again soon. It is also used often when ending a phone conversation. Nah, teman-teman, kalau biasanya ini juga adalah ungkapan yang tidak formal atau dalam bahasa Inggrisnya informal. Biasanya juga ini digunakan untuk sesama teman, antara teman ya, teman yang satu dengan teman yang lain. Dan biasanya ini kalimat ini digunakan dalam mengakhiri percakapan di telepon, seperti itu ya teman-teman. Kalau kalian ingin mengakhiri percakapan di telepon, maka ungkapkan seperti ini, I'll catch you later, seperti itu. Selanjutnya, And the 10th way to say goodbye in English is take care. Take care. Take care. nah selanjutnya yang terakhir nih, take care, take care, take care, seperti itu. Coba teman-teman diikuti ya, diulangi dengan teman-teman di rumahnya masing-masing. Coba penjelasannya untuk apa nih take care ini? This is a commonly used expression. It means that you want the person to be safe as they go out. So, it can be used freely. Oke. Ini biasanya diungkapkan untuk ke semua orang ketika seseorang tersebut akan melakukan perjalanan. Take care agar mereka hati-hati atau selamat di dalam perjalanan, seperti itu ya. Kalau dalam bahasa Arabnya fi amanillah, lebih bagus sepertinya ya. Seperti itu teman-teman. Coba kita lanjutkan. Alright, amazing. Today you learned the 15th secret to speaking English. 10 ways to say goodbye in English. We learned ta-ta. Tata. Bye until next time. Goodbye until next time.
Later. So long. So long. Have a nice day. Have a nice day. Farewell. Farewell. Goodbye for now. Goodbye for now. See you later. See you later. I'll catch you later. I'll catch you later. Take care. Take care. So, instead of just saying goodbye, you will now be able to express yourself like a native speaker and use multiple natural expressions for saying goodbye. Now, try to use at least. Baik teman-teman, itu adalah ungkapan untuk mengatakan goodbye atau berpamitan dalam bahasa Inggris. Silakan teman-teman dipahami dan diulangi ya di rumah masing-masing ya untuk cara pelafalannya, pengucapannya seperti itu agar bahasa Inggrisnya tetap terlatih. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan how to say sorry. How to say sorry in English. Bagaimana cara mengucapkan kata maaf, ungkapan maaf dalam bahasa Inggris. Apakah hanya I'm sorry atau adakah kalimat yang lain? Mari kita simak videonya dengan baik. Terima kasih. Yuk, check it out. There are many reasons why we say I'm sorry. So now let's look at some of the ways we say I'm sorry. Okay, so the word apology means the same thing as sorry. Okay, when you give an apology, it means you're saying you're sorry. So let's look at some ways to say sorry. Well, we have sorry, which is pretty informal. If you made a mistake with your friends or just in general conversation, we often just say, oh, sorry. We might say, I'm sorry for. Oke teman-teman, untuk ungkapan yang pertama dalam mengungkapkan kata maaf dalam bahasa Inggris, kalian dapat mengucapkan kata sorry. Tapi kira-kira ini kata sorry ini penggunaannya untuk dalam kondisi seperti apa, dalam kalian melakukan kesalahan seperti apa ya. Untuk kata sorry ini adalah ungkapan pretty informal ya, ungkapan yang tidak formal ya. Biasanya digunakan ini diungkapkan ketika kalian melakukan kesalahan-kesalahan yang kecil ya terhadap misalkan teman kalian ya, teman sekelas kalian ya. Misal contohnya kalian sedang berjalan lalu melangkahi kaki teman kalian, maka kalian bilang oh sorry seperti itu, atau kalian bilang ketika kalian berjalan terus menyenggol teman di samping kalian, maka kalian bisa bilang oh sorry seperti itu, seperti itu ya. Nah, itu penggunaan kata sorry. Nah, ungkapan yang kedua ini kira-kira penggunaannya untuk apa dan aturan susunan bahasa Inggrisnya seperti apa, kita simak baik-baik ya. And give the reason why we're sorry. I'm sorry for breaking your iPad. Ooh. I'm sorry for not calling you. I'm sorry for being late. I'm sorry for forgetting your birthday. Okay? I'm sorry for not being there. What you'll notice is when we use the word for after I'm sorry, this means we're giving a reason. We usually have a verb and ing. Nah, baik teman-teman. Sekarang kita bahas yang kedua. I'm sorry for. Artinya kurang lebih seperti ini dalam bahasa Indonesianya. Maaf atas, kalian sebutkan alasan kalian meminta maaf kenapa, atau kesalahan kalian sebutkan. I'm sorry for. Setelah kata for, silakan kalian sebutkan alasan kalian meminta maaf. I'm sorry for. Contohnya yang pertama nih. I'm sorry for breaking it. Dalam bahasa Indonesianya adalah maaf saya telah misalkan memecahkan ini, misalkan contohnya memecahkan HP. I'm sorry for breaking your phone. Maaf saya telah memecahkan teleponmu. Wow, itu kesalahan yang luar biasa ya, maka kalian harus minta maaf. Yang kedua,
I'm sorry for contoh yang kedua ya, I'm sorry for not calling you. Misalkan tambahkan yang kedua nih, calling you. I'm sorry for not calling you. Maaf, saya tidak menghubungimu atau tidak menelponmu. Contoh yang ketiga, I'm sorry for forgetting your birthday. Maaf, saya telah melupakan hari ulang tahunmu. Contoh yang keempat, I'm sorry for not being there. Maaf, saya tidak ada di sana. Misalkan kalian meminta maaf atas ketidakhadiran kalian, maka kalian bilang I'm sorry for not being there. Ya, coba teman-teman bisa diikuti ya. I'm sorry for breaking it. Boleh teman-teman diikuti di rumah ya. Untuk pelafalannya. Yuk kita ulangi. I'm sorry for breaking it. Oke, bagus. Yang kedua, contoh yang kedua, I'm sorry for not calling you. Good. Selanjutnya, I'm sorry for forgetting your birthday. Good. I'm sorry for not being there. Oke teman-teman, bagus sekali. Nah ini penggunaan I'm sorry for, tingkatan memohon maafnya lebih tulus, maksudnya lebih sungguh-sungguh daripada kata sorry ya. Mungkin teman-teman bisa mengungkapkan kalimat ini ketika kalian melakukan kesalahan yang agak fatal ya teman-teman, maka ungkapkan I'm sorry for, bukan dengan kata sorry, seperti itu. Coba kita simak selanjutnya. Similar to the word apology. Apologize. Okay, so it's 4 syllables. Apologize. I apologize. You can say that. And if you want, just like sorry, you can also add the word for and give a reason. I apologize for breaking it. Nah, teman-teman, ini ungkapan yang ketiga, I apologize for. Biasanya digunakan dalam kondisi kalian melakukan kesalahan. Contohnya, kalian adalah seorang pegawai dalam sebuah perusahaan, lalu kalian melakukan kesalahan sehingga bos kalian tahu, maka kalian meminta maaf, permohon maaf kepada bos kalian, ungkapkan dengan kata I apologize for. Ungkapkan kesalahan kalian apa setelah kata for ya. I apologize for. Contohnya ya, misalkan maaf atas ketidakhadiran saya dalam rapat misalkan, maka bahasa Inggrisnya meminta maaf kepada bos ya, I apologize for not coming to the meeting. Contohnya seperti itu ya. Nah, misalkan kalian ketahuan bos kalian memecahkan sesuatu, maka kalian bilang maaf kepada bos kalian. Yuk kita ulangi, kita di rumah kalian masing-masing ya untuk pelafalannya. I apologize for breaking it ya. Yang kedua, contoh yang kedua, I apologize for not calling you. I apologize for forgetting your birthday. I apologize for not being there. Seperti itu ya contohnya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa membedakan penggunaan kata ungkapan yang pertama sorry, I'm sorry, dengan I'm sorry for, dengan I apologize for ya. Teman-teman harus bisa membedakan itu ya. Selanjutnya untuk ungkapan yang keempat, kira-kira penggunaannya untuk apa ya? Ketika kalian melakukan kesalahan seperti apa kita mengungkapkan ungkapan maaf seperti ini? Yuk kita simak. I apologize for. It follows the same rule as sorry for, where you just have the verb with ing. Okay, so we've looked at how to how to say I'm sorry. We've looked at if you're in a formal situation, you can say I apologize. Now, if you are writing somebody, maybe you have a customer and you want to say I'm sorry because your company made a mistake. Or maybe there's something where you have to be very, very formal, then what we would use in that case is something maybe like this. Please accept
my sincerest apologies. You wouldn't say something like, Nah, yang terakhir, coba teman-teman bisa diulangi ya setelah Bunaya untuk pelafalannya. Please accept my sincerest. Yuk, teman-teman silakan di rumah diulangi masing-masing. Ya, bagus. Sekali lagi. Please accept my sincerest apologies. Ya, apologies ya. Please accept my sincerest apologies. Ya. Nah, ungkapan yang terakhir ini diungkapkan ketika kalian melakukan kesalahan. Ini yang lebih formal ya dari yang ketiga di atas. Ungkapan yang lebih formal biasanya digunakan dalam melakukan permohonan, diungkapkan dalam permohonan maaf dalam tulisan. Misalkan kalian mengirim surat, ya. Kalian berada di dalam sebuah perusahaan misalkan, atau kalian memiliki perusahaan dan misalkan produksi makanan dan perusahaan kalian qadarullahnya melakukan kesalahan terhadap produksi makanan tersebut yang sudah dikirimkan kepada pelanggan, ya. Nah, kalian biasanya dalam sebuah perusahaan itu memohon permohonan maaf melalui surat, ya, via email. Maka kepenulisan permohonan maafnya seperti ini, ya. Yang terakhir, please accept my sincerest apologies, ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi antara empat kata ini ada perbedaan penggunaan. Ketika kalian melakukan kesalahan seperti apa, kalian harus mengungkapkan kata maaf dalam seperti apa, seperti itu ya teman-teman. Teman-teman harus bisa membedakan antara kata sorry, penggunaannya ya, I'm sorry for, I apologize for, dan please accept my sincerest apologies, ya. Bisa kan teman-teman membedakannya? Tentu dong, kan sudah belajar dengan Bunaya ya. Ya, teman-teman, untuk penjelasan how to say I'm sorry, Bunaya cukupkan. Selanjutnya kita bahas terkait dengan how to say thank in English. Bagaimana cara mengungkapkan berterima kasih dalam bahasa Inggris? Apakah hanya dengan kata thank you ya, yang sering kalian dengar? Tentu thank you ya. Apakah ada kata yang lain? Ya, ungkapan yang lain. Mari kita simak bersama-sama videonya dengan baik. In this lesson, we're only doing useful vocabulary, words we actually say. There are old-fashioned ways of thanking someone, for example, much obliged, or thank you kindly. But these days, you won't hear those, so I won't teach those. Okay, from formal to informal ways of thanking someone. Let's start with formal, or someone... Baik teman-teman, ternyata untuk mengungkapkan kata terima kasih juga dapat diungkapkan dengan bahasa formal dan bahasa informal ya. Ada dua cara. Untuk bahasa formal ini biasanya ketika kita mengucapkan terima kasih dalam acara yang resmi, misalkan contohnya acara kalian ketika berpidato, kalian ketika mengadakan sebuah rapat gitu ya, sedang meeting, itu biasanya menggunakan bahasa formal, atau juga mengucapkan terima kasih dengan seseorang yang tidak kita kenal, namun seseorang tersebut membantu kita, menolong kita, atau memberi sesuatu yang sangat spesial kepada kita. Nah, biasanya kita mengucapkan terima kasihnya dengan bahasa formal. Nah, kira-kira apa saja sih ungkapan terima kasih dalam bahasa Inggris dengan bahasa formal? Yuk kita simak baik-baik videonya. Something really big for you, really special, you'll want to say these things. Thanks ever so much. Pronunciation, thanks ever so much. Yang pertama teman-teman, yaitu ada kalimat thanks ever so much ya. Coba teman-teman bisa diulangi di rumah teman-teman masing-masing ya.
Thanks ever so much. Thanks ever so much. Ya, biar agar betul pronunciation-nya, agar terbiasa untuk mengucapkan bahasa Inggris, teman-teman boleh mengulangi dan mengulanginya ya, agar lancar bahasa Inggrisnya. Ya. Coba kita simak penjelasannya terlebih dahulu ya. Thanks ever so much. Repeat it with me. Thanks ever so much. Thanks ever so I'll much. use this expression for people who I don't really know, or if someone does something for me which is so nice, so special, or helps me with a big problem. Thanks ever so much for your help. Nah, biasanya thanks ever so much ini diungkapkan ketika kita mendapat bantuan dengan seseorang yang tidak kita kenal. Contohnya, teman-teman sedang mengendari mobil, lalu mobil teman-teman misalkan bannya kempes gitu, terus teman-teman dapat pertolongan dari pengemudi lain, maka teman-teman boleh mengucapkan thanks ever so much for your help. Ya, terima kasih banyak atas bantuannya. Seperti itu kurang lebihnya dalam bahasa Indonesianya ya. Example. I can't thank you enough. Pronunciation, link you and enough with a w sound. A w will intrude, sounding like I can't thank you enough. Ya, yang kedua, I can't thank you enough. Maaf, sekali lagi, I can't thank you enough. Ya, I can't thank you enough. Jadi, you enough. You dengan enough itu hampir digabungkan ya menjadi w. Thank you enough. Seperti itu. I can't thank you enough. Seperti itu. You enough. You enough. You enough. Of course, it sounds You more natural enough. to make that T in can't a glottal T, so altogether it sounds like I can't thank you enough. I can't thank you enough. I can't thank you enough. Teman-teman silakan diulangi ya berkali-kali di rumah teman-teman masing-masing ya. Number 3. I appreciate it. Or modify it with I really appreciate it. This sounds very formal and it's great to use again with someone who you don't know, or if someone does something very special for you and you want to give them a big thank you. My natural pronunciation is London, standard London. And I would glottalize that final T, so it sounds like this. I really appreciate it, thanks. I didn't say appreciate it. I glottalized the final T. Appreciate it. Nah, selanjutnya So, yang ketiga itu ada pengucapan I really appreciate it. I really appreciate it. Ini juga sama, ungkapkan terima kasih ketika teman-teman mendapatkan, contohnya ya, ketika teman-teman mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat spesial, misalkan dari orang tua kalian dalam misalkan kalian ulang tahun, lalu kalian dikasih kado yang sangat spesial, kalian bisa mengucapkan big thanks-nya atau ucapan terima kasih banyaknya dengan I really thanks. Misalkan boleh ditambahkan itu ya, teman-teman. Coba kita simak penjelasan selanjutnya. a natural sounding London accent, this is an option. Wow, I'm really grateful. Sometimes I hear this when someone receives a present. I personally don't like to say this because being grateful is not something you say about yourself. It's something you show through your actions. Personally, I don't like it. Again, to sound natural, that T in grateful should be glottalized. It sounds quite strange if you say, I'm really grateful. No. And finally, to give that big thanks to someone, to say, wow, this was very special, you can say, thanks, that means a lot to me. Or, Nah, selanjutnya yaitu I'm really grateful. I'm really grateful. Jadi teman-teman, kalau di dalam kamus grateful itu biasanya artinya bersyukur ya. Biasanya kalau ungkapan bersyukur itu kepada diri sendiri ya. Namun untuk ungkapan terima kasih ini pun bisa ya kepada seseorang. Kita mengucapkan terima kasih kepada seseorang bisa menggunakan kalimat I'm really grateful. Saya sangat terima kasih, artinya seperti itu ya. Coba kita simak penjelasan selanjutnya. this means a lot to me. So those are for formal situations or very big thank yous. What about other situations? Let's have a look.
Yang selanjutnya teman-teman lihat kalimat yang terakhir. Ini bisa that, bisa this, bisa it. Bunanya contohnya pilih this. That itu artinya kalau dalam bahasa kamus itu. This ini, it juga ini ya. This means a lot to me. It means a lot to me. Misalkan kalian apa ya, contohnya seperti ini. Misalkan kalian lulus ujian masuk universitas yang kalian mau ya, atau sekolah yang kalian mau, lalu teman kalian memberikan sesuatu, misalkan pulpen ya, untuk belajar kenang-kenangan ya, atau dan itu bermanfaat untuk kalian. Biasanya ungkapkan terima kasihnya boleh seperti ini. It means a lot to me, atau this means a lot to me, atau that means a lot to me. Seperti itu ya teman-teman. Nah, itu adalah bahasa formal. Boleh kita ulangi sekali lagi ya, agar tidak lupa pronunciation-nya. Thanks ever so much. Yang kedua, I can't thank you enough. The third, yang ketiga, I really appreciate it. The fourth, yang keempat, I'm really grateful. And the last, yang terakhir, that means a lot to me. This means a lot to me. It means a lot to me. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita simak pembahasan penjelasan informal ya, untuk mengungkapkan kata terima kasih dalam bahasa Inggris seperti apa. Yuk kita simak baik-baik. Formal situations or very big thank yous. What about other situations? Let's have a look. If someone gives you a present, a common response to this could be, wow, thanks. I mean, you shouldn't have. This must be very expensive. Too much. Then it's good. Okay, how about the quick, informal ones? Those little interactions in your day where you want to give a quick thanks. Cheers. Yes, for drinks, when we cling, we say cheers. But that's not the only use of cheers. In fact, it's the most common way to say thank you in England. Nah, teman-teman, untuk bahasa informalnya, ketika mungkin teman-teman mendapatkan sesuatu hal yang biasa dari teman kalian, atau kalian mengungkapkan terima kasih karena teman kalian sudah melakukan sesuatu yang baik terhadap kalian, teman-teman boleh bilang cheers ya, cheers ya. Biasanya kata cheers ini digunakan ketika kalian misalkan minum dan diadukan gelasnya ya, cheers, seperti itu ya. Ternyata kalau di negara Inggris itu, untuk kata cheers ini bisa diungkapkan juga sebagai kata ungkapan terima kasih, seperti itu teman-teman. Pronunciation, it's flat, one syllable, cheers. Cheers ya. Jadi R-nya hilang, cheers ya. Cheers. Seperti itu. Teman-teman boleh ulangi ya di rumahnya masing-masing. And finally, thank you or thanks. Thanks is more common, and there's nothing wrong with just saying these. They're still fine. Everyone uses them all the time. But you can modify them. Get a bit creative. For example. Nah, teman-teman, yang terakhir ini untuk bahasa informalnya adalah thank you atau thanks. Nah, ternyata kalimat thank you, hanya thank you atau thanks ini ternyata masuk ke dalam bahasa informal ya, teman-teman. Jadi, teman-teman sudah bisa membedakan dalam kondisi apa teman-teman harus mengucapkan terima kasih dalam bahasa formal, dalam kondisi apa juga teman-teman mengungkapkan dalam berterima kasih dalam bahasa informal ya. Semoga penjelasan Bunaya ini bermanfaat untuk teman-teman semua. I think enough for this chapter in the first chapter. Mungkin cukup untuk satu bab ini terkait pembahasan tentang yang pertama, teman-teman sudah membahas tentang how to say greeting ya.
ya. Nah, untuk video ini teman-teman ada 3 pembahasan. Pertama, how to say goodbye, how to say sorry, and how to say thanks ya. Semoga teman-teman memahami apa yang Bu Naya sampaikan ya. Thank you so much for your attention. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Baik teman-teman, untuk tugas Bu Naya sebetulnya tidak menugaskan kalian ya. Bu Naya hanya meringankan kalian saja, tidak usah dicatat. Teman-teman tolong untuk mengirimkan audio dalam lewat WhatsApp, bagaimana cara mengucapkan how to say goodbye. Teman-teman silakan diucapkan bahasa Inggrisnya, sama how to say sorry dan how to say thanks ya. Diucapkan bahasa Inggrisnya, lalu lewat audio WhatsApp, lalu dikirim lewat WhatsApp Bu Naya ya. Itu tugasnya. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.